Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri di tengah pandemi, apalagi ketika tempat kita termasuk daerah yang dihimbau untuk melaksanakan salat Idul Fitri di rumah bersama keluarga inti atau dengan kelompok yang homogen yang tidak ada potensi penyebaran virus COVID-19. Yang pertama adalah secara umum kita harus menyiapkan diri dengan bersuci, memotong kuku, memakai pakaian yang bersih, kemudian memakai harum-haruman, ya. Kemudian sebelum sholat Idul Fitri dianjurkan untuk memakan makanan, ya. Rasulullah mensunnahkan untuk makan kurma 1, 3 dan seterusnya. Kalau kita mungkin bisa minum minuman yang manis atau makan makanan yang manis atau sesuai dengan selera kita, tapi secukupnya. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri sebagaimana biasa, ya, sebagaimana kaifiat yang sudah kita ikuti dari tahun ke tahun melaksanakan sholat Idul Fitri. Apa saja itu secara teknis? Berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita mendatangi tempat sholat Idul Fitri. Kalau kita di rumah, berarti di rumah siapkan tempatnya dengan baik, dengan rapi, dengan bersih, bersama keluarga. Kalau di musola bersama tetangga yang terdekat, bisa kita melaksanakan bersama. Itu tempatnya harus bersih dan terjaga dari virus, ya, yang mungkin saja bisa mengenai kita. Yang kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dimulai dengan kita berniat. Niat sholat Idul Fitri bisa dilafazkan, juga bisa dalam hati kita masing-masing. Kalau secara lafaz kita bisa mengucapkan sholli sunat Idul Fitri rakaataini sunnatul fitrati adaan lillahi ta'ala, atau ada yang menambahkan adaan makmuman atau adaan imam. Itu terserah posisi kita. Yang kedua, setelah itu kita bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah bertakbiratul ihram, kita melanjutkan dengan membaca doa iftitah. Pada rakaat pertama ini, setelah membaca doa iftitah, kita lanjutkan dengan bertakbir sebanyak 7 kali. Hitungannya tidak terhitung sudah dari semenjak kita membaca takbiratul ihram atau mengangkat tangan pertama kali setelah niat. Jadi prakteknya setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Akbar kabira, alhamdulillah katsira, atau doa iftitah lainnya. Setelah itu kita mengangkat tangan, kemudian membaca takbir Allahu Akbar. Ini hitungan pertama dari 7 takbir pertama di rakaat pertama tadi. Di antara sela-sela takbir kita disunahkan untuk membaca doa Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Begitu seterusnya sampai sebanyak 7 kali. Setelah itu kita membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, kita lanjutkan dengan membaca surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Dianjurkan dalam fatwa ini untuk membaca surah-surah yang pendek, sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri kita bisa berjalan dengan baik. Setelah membaca surah pendek, kita lanjutkan dengan rukuk. Sebagaimana biasa, rukuk, kemudian bangkit dari rukuk. Setelah bangkit dari rukuk, kita sujud. Kita sujud, menyelesaikan rukun sujud, sampai kemudian kita berdiri kembali untuk rakaat kedua, mengucapkan Allahu Akbar. Untuk rakaat kedua ini kita dianjurkan atau diperintahkan untuk bertakbir sebanyak 5 kali selain takbir peralihan dari sujud ke berdiri. Jadi secara praktek Allahu Akbar, kemudian kita membaca
kita takbir kembali, Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu seterusnya sampai 5 kali takbir. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini selesai, kita bisa lanjutkan seperti biasa membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surah dalam Al-Qur'an. Kita rukuk, setelah rukuk kemudian kita bangkit dari rukuk, setelah rukuk kita sujud, setelah sujud kemudian kita tahiyat akhir. Tahiyat akhir, setelah tahiyat tentu kita membaca salam. Dan setelah itu selesailah seluruh rangkaian sholat Idul Fitri kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita bisa mengikuti khutbah. Nah, syarat khutbah ini adalah tentu disampaikan oleh orang-orang yang memahami, bisa berkhutbah, kalau bisa membaca teks dan seterusnya. Tetapi jika tidak ada, batasannya adalah 4 orang. Jika 4 orang ini tidak ada yang bisa melakukan khutbah, maka boleh melaksanakan sholat Idul Fitri tanpa khutbah. Artinya cukup melaksanakan sholat Idul Fitri saja. Seperti itu. Saudaraku, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah khutbah kemudian kita seperti biasa pulang ke rumah masing-masing, tentu dengan jaga diri agar tidak ada penyebaran COVID. Demikian perlakuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada besar manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.